Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda menyaksikan Market Buzz. Kita mulai terlebih dahulu di segmen ini dengan agenda ekonomi dari Asia. Di antaranya pemirsa ada kepercayaan konsumen Indonesia di bulan Oktober, cadangan devisa Thailand dalam dolar Amerika Serikat di bulan Oktober. Agenda emiten dan Bursa Efek Indonesia pemirsa ada RUPS dari Masa, KUM dividen tunai dari Smart, Kelas X dividen tunai, TB juga X dividen tunai, DPS dividen tunai dari SMSM, dan DPS dividen tunai dari TAPG. Lanjut pemirsa ke update Bursa Asia pada pagi hari ini, kita lihat apakah cenderung mengikuti Bursa Wall Street atau Eropa. Iya, malah justru cenderung ke Eropa yang turun pemirsa ya. Nikkei Jepang turun 0,1%, Straits Times Singapura turun 0,94%, Kospi turun 0,94%, dan Hang Seng Hong Kong turun 2,2%. Cenderung melemah untuk Bursa Asia. Kita akan berbincang pagi ini pemirsa melalui video conference bersama dengan Pak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi dari Sahamologi. Selamat pagi Pak Gembong. Halo, selamat pagi Mbak Prisa. Ya, banyak agenda pada pagi hari ini termasuk nanti akan ada IPO, tapi sebelumnya kita mengulas sedikit review indeks harga saham gabungan pekan lalu turun 2,5%. Asia pada pagi hari ini juga melemah. Tadinya ada secerca harapan dengan ditutup di teritori positif di hari Jumat untuk IHSG meskipun gagal bertahan di 7.300, ada peluang kenaikan lanjutan pada pagi hari ini. Tapi melihat Bursa Asia, bagaimana tanggapan Anda? Kalau kita bicara sejarah ya, IHSG sendiri dalam 10 tahun terakhir memang ada 3 bulan yang hampir dominan secara statistik itu negatif. Pertama Mei, September, dan November. Jadi kalau kita lihat historical memang ya dominan untuk negatif. Di sisi November. Kenapa November ini juga menarik untuk sisi acuan? Kenapa? Karena memang satu ya pemilihan Trump ya di Amerika itu akan membuat dolarnya menguat. Dolarnya menguat, otomatis ya ada tekanan kita untuk capital outflow terutama dari sisi banking, rupiah kita melemah Baik. 15.800, jadi IHSG akan bottoming, cari support di kisaran 7.050 sampai 7.100 saat ini. 7.050 sampai 7.100 masih ada peluang pelemahan ke level tersebut. Oke, kita akan melihat rekomendasi saham pilihan dari Anda pada pagi hari ini. Selengkapnya dapat Anda saksikan di layar pemirsa. Berikut adalah saham-sahamnya yang akan segera kita bahas bersama. Di antaranya pemirsa ada BBCA, BRPT, Antam, dan juga Akra. Semuanya direkomendasikan buy dengan level-level yang akan kita ulas. Oke, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan yang ada katakan masih ada peluang ke 7.100 hingga 7.050, melemah dari posisi saat ini 7.200-an. Anda mengapa merekomendasikan saham-saham kita ke BBCA terlebih dahulu? Oke, ketika bicara BCA maka ini ada outflow, tetapi batas outflow-nya sudah mulai minim, kisaran di level 10.000, makanya kita rekomendasi buy on weakness di 9.850 sampai 9.900-an dengan target ya kenaikan di window dressing di Desember Januari kisaran 10.800 sampai 11.000. Baik, kemudian BRPT. BRPT di level beli 930 sampai 940. Ini sentimen positif dari grup Prajogo Pangestu ketika OJK menyatakan tidak ada ya ibaratnya transaksi semu di grup-grup Prajogo Pangestu. Efeknya BRPT juga akan naik, targetnya di 1.200 kisarannya di Desember Januari. Semua yang kita rekomendasikan swing trade di Desember Januari. Baik, kemudian Antam dan Akra. Antam level buy kita di level 1.580 ya sampai 1.560 dengan target kenaikan di 1.650 sampai 1.700, stop loss di 1.520. Dan terakhir Akra, ini bicara minyak, kita tahu ya Timur Tengah semakin membara, maka level pembeliannya kalau kita bicara Akra 1.350 sampai 1.360, targetnya 1.500 dan stop loss di 1.320. Semua ini lebih ke swing ya? Yes, ya Swing bagi saja kita terlebih memang dahulu. November itu lebih banyak untuk akumulasi dengan Akumulasi. target ya di Desember Januari kita panen. Baik, Desember Januari baru kita panen. Oke. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan masih akan berbincang bersama dengan Pak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Ya Pak Gembong, kita baru saja menyaksikan ya seremoni ataupun IPO dari Daas ini bergerak di bidang tambang logam begitu ya. Bagaimana analisis Anda setelah auto reject atas tadi 25%? Ya, kalau kita bicara model bisnisnya, DAA sendiri bergerak di bidang nikel mirip dengan Harum ataupun Antam.
Nah, kenapa dia bisa arah? Satu, ya secara proporsi retail itu hanya 15%. Nah, dengan market cap untuk IPO itu sekitar 230 sampai 250 gitu kan miliar, itu termasuk kecil, porsi investor retailnya juga Mhm. kecil. Ya, yang ketiga underwriternya itu beberapa yang mengarahkan beberapa grup besar itu arah berkali-kali. Jadi ini hal yang wajar sifatnya, arah sehari sampai 3 hari. Nah, selanjutnya akan terkait dengan mekanisme market. Gitu. Jadi kita sesuai prediksi bahwa DAS ya, hari pertama, hari kedua mungkin akan arah. Ada rekomendasi tidak untuk DAAS ini? Kalau IPO, sejujurnya kami ya secara pribadi dengan klien itu tidak pernah menyarankan sisi IPO. Baik, Kenapa? Karena memang valuasi kami ya itu dari sisi fundamental dan track record-nya. baik. Kalau IPO itu lebih ke arah momentum. Ke arah momentum saja dan masih ada 2 emiten lagi pekan ini pemirsa yang akan IPO di hari Selasa besok dan Rabu ya. Kita tinggalkan IPO kita ke IHSG yang turun lagi 0,3% di 7.266. Apa sih tips untuk khususnya investor retail dengan dana yang terbatas tapi pengennya sih akhir tahun ini atau awal tahun depan bisa panen sesuai istilah Bapak tadi? Oke, kalau kita bicara penyebab IHSG ini turun, ya pasti di sektor banking dan masalahnya juga sama adalah outflow, capital outflow. Jadi dengan ada kemenangan Trump, ya logo beliau itu MAGA, Make American Great Again, berarti udah otomatis dolar akan menguat. Dampaknya secara signifikan adalah rupiah melemah di kisaran 15.600 sampai 15.800 itu akan memicu outflow. Jadi Mhm. pertama kali yang sasaran outflow adalah banking. Nah, namun kalau kita lihat fundamental dari sisi banking itu masih cukup menarik gitu. Jadi inilah secara statistik juga sama, November itu waktunya untuk akumulasi atau pembelian secara bertahap. Jadi memang ini timingnya akumulasi atau pembelian secara bertahap. Kapan? November sampai nanti minggu depan, terutama dari sisi akhir November, BI akan kemungkinan besar menurunkan suku bunga lagi karena Amerika juga turunkan suku bunga. BI akan menurunkan suku bunga lagi. Nah, di situ akhir November kita bisa time to buy. Kenapa? Karena secara statistik Desember, Januari itu dikatakan hampir 70-80% statistik IHSG-nya naik. Baik, kalau kita lihat ya dari pembukaan perdagangan kan BBCA tadi Anda rekomendasikan tapi saat ini BBCA berada di 9.800 Ya, turun 3%. Ini peluang ya, yang menarik ya? ya, karena kita kemarin tadi kita sampaikan bahwa area beli kita di 9.850 ya itu akan gap down dan selain ini nah baik lagi technical rebound di kisaran mendekati level 10.000. Nah, untuk swingnya untuk dari sisi BCA karena kinerja laporan keuangan bagus secara statistik ya Desember Januari bagus maka 10.500 sampai 10.700 itu sangat mungkin terjadi. Baik, kita update untuk pembukaan perdagangan dan saham-saham yang menjadi gainers dan losers pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini terpantau masih melemah kembali 0,37% atau 27 poin di 7.263 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat 0,17% di 15.639 dengan deretan saham-saham yang menjadi gainers pada pagi hari ini hingga pukul 9 lebih 10 menit pemirsa diantaranya ada saham BRMS atau Bumi Resources Minerals yang naik 5% di 472, Bumi juga naik 6,3% di 135, Raja atau Rukun Raharja naik 8% ya di 1980, GoTo tidak ketinggalan naik 5%, Toba naik 2%, dan beberapa saham lain seperti Panin Financial yang naik 3,36%. Losers ada TOWR atau Sarana Menara Nusantara yang turun 1,32%, WIRG, RGAS, Hexa, MPPA. Dan hampir semua sektor bergerak di teritori negatif pemirsa tampaknya kecuali energi dan teknologi. Itu dia sekilas info mengenai pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari ini. Pak Gembong, tips terakhir dari Anda sebelum kita akhiri seperti apa melihat pembukaan perdagangan dan mungkin saham-saham yang menjadi gainers atau losers? Pak Gembong bisa dengar suara saya? Betul. Baik, silahkan Pak. Ya, ya, jadi untuk November kita sarankan ini average Mhm. ya, kira-kira sampai akhir November ya di mana Desember Januari adalah target untuk kita mendapatkan gain atau panen. Kira-kira Baik, seperti itu untuk investor retail. Tapi kalau saatnya untuk untuk beli yang ya. sudah beli ya hati-hati dihitung lagi ya apakah bisa melakukan average down
atau melakukan cut loss. Nah, semua tergantung risk profile dari teman-teman dan lihat fundamental dari sisi saham. Saya Baik. rasa ketika bicara fundamental, maka Desember, Januari itu akan menjadi technical rebound. Terima kasih. Sektor yang pertama Anda tawarkan atau Anda rekomendasikan adalah perbankan ya? Yes, Masih perbankan. Baik, terima kasih Pak Gembong. Selamat beraktivitas kembali, sukses untuk Anda. Selamat pagi. selamat pagi, terima kasih.